Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, rekan-rekan di Malaysia dan juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas tentang topik yang penting bagi kita semua, tentang bagaimana menghadapi fitnah akhir zaman. Ya, karena kita tahu kita berada di akhir zaman ya. Tentu akhir zaman bertingkat-tingkat, semakin menuju kepada hari kiamat maka zaman semakin menuju pada akhirnya dan ujungnya. Tapi tidak ada yang ragu bahwasanya kita sekarang hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ya. Berbagai macam fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat ya. Penting bagi kita untuk mengenal apa saja model-model fitnah, karena kita ingin selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Yang penting bagi kita bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah dengan selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Entah kita berada di zaman manapun. Ya. Yang penting bagi kita bagaimana kita bisa selamat dari fitnah-fitnah tersebut untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang terbaik. Kalau melihat kondisi zaman tentunya banyak sekali, terutama di zaman sekarang ini berbagai macam fitnah, berbagai macam modelnya. Ya. Yang meskipun demikian tetap kita tidak boleh mencela zaman ya. Yang kita cela adalah perbuatan-perbuatan manusia di zaman tersebut. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Na'ibu zamanana wal aibu fina, wa ma li zamanina aibun siwana." Ya, sebagian kita mencela zaman ya, padahal aib yang ada pada zaman adalah kitanya yang mengisi zaman tersebut. Zaman hanyalah tempat bergulir berbagai macam kejadian. Wa ma li zamanina aibun siwana, dan tidak ada aib pada zaman kecuali kita sendiri. Oleh karenanya Allah menegur ya orang yang, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang yang mencela zaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubud dahra fa inna Allah huwad dahr. Janganlah kalian mencela zaman, mencela masa, karena Allah adalah masa itu. Yuqallibul laila wan nahar. Allah yang membolak-balikkan siang dan malam, Allah yang perjalankan masa tersebut. Masa hanyalah tempat bergulir kejadian. Yang jadi masalah dalam masa tersebut ada kejadian fitnah-fitnah yang semakin mendekati penghujung umur dunia maka semakin berat fitnah-fitnah tersebut. Sampai-sampai Nabi SAW menggambarkan tentang dahsyatnya fitnah-fitnah akhir zaman, seperti Nabi SAW bersabda, ya, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail muzlim. Yumsi ar-rajulu yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ya. Wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian banyak beramal soleh sebelum tiba fitnah-fitnah. Ya. Yang fitnah-fitnah tersebut ka qita'il lail muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Ya, Rasul menggambarkan akan datang fitnah-fitnah yang sangat gelap sehingga orang sulit untuk melihatnya. Seorang terjebak dalam fitnah tanpa dia sadari. Ya. Sampai-sampai begitu dahsyatnya fitnah tersebut, dan bukan cuma sekedar gelap, tetapi sangat dahsyat sampai seorang bisa jadi di pagi hari beriman, kemudian yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang di pagi hari beriman, sorenya dia sudah kafir. Wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran, atau sore hari dia masih beriman, besoknya dia paginya dia sudah kafir. Begitu cepat. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit perkara dunia. Artinya fitnah tersebut sangat dahsyat. Kita kalau baca hadis seperti ini sepertinya aneh ya. Kok bisa ada orang sore beriman besok sudah kafir, pagi beriman sore sudah kafir. Namun kalau kita melihat kondisi kita zaman sekarang di mana syubhat tersebar,
di medsos, di media sosial, sosial media dengan berbagai macam model syubhat, maka itu sangat wajar. Sekarang betapa banyak gerakan-gerakan ateis yang tersebar di masyarakat melalui syubhat-syubhat yang mereka lontarkan, ya, sehingga membuat orang ragu tentang adanya Tuhan atau tidak, ya. Sampai ada yang berani mengingkari adanya Tuhan, paling tidak mengatakan saya ragu, belum ada dalil yang menunjukkan Tuhan itu ada. Meskipun saya tidak mengatakan Tuhan tidak ada, tapi belum ada dalil yang menunjukkan Tuhan itu ada. Sama saja, ini ateis juga. Belum lagi syubhat-syubhat orang liberal. Sama, meskipun dia bentuknya bukan ateis, tapi dia kekufuran. Yang mengatakan semua agama sama, semoga masuk surga. Yang menolak syariat Islam, yang menghina syariat Islam. Ini bukan ateisme, tetapi juga sama kekufuran. Sama kekufuran. Dan banyak orang terjebak dengan syubhat-syubhat seperti ini. Ya. Menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat kondisi kita sekarang, kita sangat wajar dengan hadis tersebut yang Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana fitnah-fitnah akan datang seperti potongan-potongan gelap malam, yang dimana seorang bisa saja di pagi hari beriman, sorenya kafir, atau sore hari beriman, paginya bisa kafir. Waliyadzubillah. Dan itu terjadi di zaman kita sekarang ini. Rasulullah SAW juga menggambarkan, kata Nabi SAW dalam satu hadis, kata Nabi SAW, fa inna mi waraikum ayyamas sabr. Sungguhnya setelah kalian, nanti di belakang kalian ada namanya hari-hari kesabaran. Fa inna min waraikum ayyaman as-sabru fihinna kal qabd mithl qabd al-jamr. Ada hari-hari akan muncul di kemudian hari, itu zaman-zaman fitnah. Ya, as-sabru fihinna, orang yang bersabar di hari-hari tersebut, kesabaran di hari tersebut kal qabd al-jamr, seperti orang megang bara api. Berat. Kita siapa yang mau pegang barang api? Pegang bara api panas. Tapi kalau dia bisa pegang terus dia akan kuat, ya. Tapi panas, sangat panas, sulit. Bagaimana orang pegang barang api, tentunya dia akan kesulitan, ya. Kita pegang api sedikit saja kita sudah kepanasan, apalagi bara api yang menyala kemudian kita genggam. Seperti orang yang menggenggam, ya, bara, ya. Lil amil fihinna mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum. Orang yang beramal di hari-hari tersebut yang seperti memegang bara api akan mendapatkan pahala 50 orang yang beramal seperti kalian. Seperti para sahabat. Dalam riwayat maka dikatakan, qila ya Rasulullah ajru khamsina minna aw minhum. Ya Rasulullah, pahala 50 orang dari kami atau dari mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal ajru khamsina minkum. Itu pahala seperti 50 orang dari kalian. Menunjukkan hari-hari tersebut hari-hari yang sangat sulit, fitnah sangat luar biasa. Yang bisa istiqomah di zaman tersebut, dia akan mendapat pahala yang sangat besar. Cercaan, makian, hinaan, syahwat, syubhat, berbagai macam fitnah bercampur aduk di zaman tersebut. Sulit orang menjalankan agama. Rasulullah SAW telah bersabda, badal Islamu ghariban, fasayaudu ghariban kama bada'a. Islam datang dengan asing dan akan kembali pula dengan asing pula. Fatuba lil ghuraba, maka sungguh beruntung orang-orang yang asing. Sehingga Islam yang seharusnya kokoh dan kuat, orang yang mengerjakannya dianggap asing, dianggap aneh. Islam awal muncul di zaman Nabi SAW dianggap aneh. Kemudian jaya, kemudian akan datang hari-hari di mana di tengah kaum muslimin sendiri Islam itu dianggap aneh. Orang yang mengerjakan Islam, menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW dianggap asing, dianggap aneh. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manil ghuraba? Wahai Rasulullah, siapa orang-orang asing tersebut? Qala alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Orang-orang yang mengadakan perbaikan tatkala masyarakat sedang rusak. Mereka beramar ma'ruf, mereka bernahi mungkar, mereka mengingatkan, mereka menegur meskipun mereka dianggap aneh. Itulah al-ghuraba, orang-orang yang beruntung. Tuba lahum, maka sungguh beruntung mereka. Rasulullah SAW juga menggambarkan tentang dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Kata Nabi SAW, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Akan datang pada manusia tahun-tahun yang menipu. Tahun-tahun yang situ penuh dengan penipuan. Yusaddaqu fiha al-kadhib. Pada tahun-tahun tersebut pendusta akan dibenarkan. Wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Yang tukang dusta dibenarkan oleh masyarakat. Pendusta dibenarkan, diulu-ulukan oleh masyarakat.
Wa yukadzibu fiha shadiq, orang yang jujur malah didustakan oleh masyarakat. Kondisi sangat mengerikan. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, orang yang pengkhianat malah diberi amanah. Wa yukhawwanu fiha al-amin, orang yang jujur malah dianggap pengkhianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah, dan pada tahun-tahun yang penuh dengan tipuan tersebut akan ada ruwaibidah yang berbicara. Ruwaibidah. Maka para sahabat bertanya, qila wa marwabidah ya Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan ruwaibidah yang berbicara di zaman-zaman tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril amah, seorang yang bodoh yang berbicara tentang urusan keumuman masyarakat. Bicara ada sedikit kejadian kemudian respon luar biasa, bicara tentang agama, ada masalah kemudian padahal masalah berkaitan dengan masyarakat secara umum. Ya. Inilah jadi problem kita di masyarakat. Orang jahil dianggap sebagai ulama. Diberi kesempatan untuk berbicara. Kalau dia berbicara banyak yang dengar, followersnya banyak, pengikutnya banyak. Ruwaibidah. Bicara tentang urusan akidah, bicara tentang urusan darah, bicara tentang urusan kaum muslimin, tidak punya ilmu, berbicara dengan ngawur. Itulah zaman-zaman banyak dengan tipuan-tipuan yang Rasulullah SAW kabarkan. Ini sebagai gambaran dari akhir zaman. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari, yushiku an yakuna khairu malil muslim, yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'far jibal wa mawaqi'atal qatar yafirru bidinihi minal fitan. Kata Nabi SAW, hampir-hampir harta terbaik seseorang adalah kambing-kambing, ya. Yang dia bawa kambing-kambing tersebut ke puncak-puncak gunung. Kemudian dia bawa kambing-kambing tersebut ke arah tempat turunnya hujan. Ya, dia melihara kambing, dia menggembalakan kambing. Buat apa? Yafirru bidinihi minal fitnah. Dia lari menyelamatkan agamanya dari fitnah. Sampai Rasulullah SAW kabarkan demikian. Bisa jadi itulah yang terbaik daripada ngurusin terjebak dengan fitnah. Mending kamu punya kambing, kamu bawa pergi ke puncak gunung, kamu bawa ke lembah-lembah, cari rumput buat kambing-kambing tersebut. Dengan begitu kau menyelamatkan agama. Nah, kita tidak tahu apa kita sudah sampai pada zaman tersebut. Tetapi sebagian ciri-ciri yang Nabi sebutkan sudah kita rasakan. Ya. Karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi kita tidak tahu kita di akhir zaman yang mana. Kita sepakat semua akhir zaman. Tapi apakah sudah sampai benar-benar puncak akhir zaman menuju penghujung dunia atau ke akhir zaman yang mana? Namun yang penting bagi kita bagaimana bisa selamat dari fitnah-fitnah itu semua. Taib, kita bahas tentang fitnah akhir zaman ya. Fitnah secara bahasa disebutkan oleh para ulama banyak, di antaranya oleh Raghib Al-Asfahani. Namun di antara makna fitnah dalam bahasa ya, bisa artinya ya ini fitnah secara bahasa. Fil lughah bisa maknanya macam-macam ya. Di antaranya misalnya artinya adalah ujian ya. Kemudian di antara maknanya adalah membakar ya. Ada yang mengatakan misalnya syirik ya. Kemudian di antara makna fitnah adalah kondisi yang tidak stabil. Ittirabul ahwal. Tentu ada makna-makna yang lain mengatakan artinya azab dan yang lainnya. Tapi ini secara fitnah, secara bahasa fitnah, contoh ujian seperti firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, wa fatannaka futuna, dan kami uji engkau dengan fitnah-fitnah, yaitu ikhtibar. Uji kau dengan ujian-ujian. Ini banyak. Fitnah artinya ikhtibar, ujian banyak ya. Wa fatannaka futuna. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengucapkan kami telah beriman dan mereka belum diuji? Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Agar Allah benar-benar tahu mana di antara mereka yang imannya benar dan mana di antara mereka imannya tidak benar ya.
Demikian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasa kematian dan kami wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan maupun dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Ini makna fitnah. Terkadang maknanya ujian dalam dalil-dalil. Kemudian juga maknanya terkadang artinya membakar, seperti kata Allah Subhanahu wa taala, atau maknanya azab ya. Dzuqu fitnatakum. Rasakanlah fitnah kalian, yaitu azab yang menimpa kalian, atau seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yaumahum 'alan nari yuftanun. Hari di mana mereka dibakar di dalam api neraka. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu, dalam surat Al-Buruj. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati, sungguhnya orang-orang yang membakar, fatanu yaitu memfitnah orang-orang beriman, lelaki maupun perempuan, yaitu dengan membakar mereka. Sebagaimana kisah Ashabul Ukhdud, yang di mana raja yang zalim kemudian membakar ribuan lelaki mukmin dan ribuan wanita mukminah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabul jahannam wa lahum adzabul hariq. Sini fitnah artinya membakar. Dan inilah yang disebut dengan fatantu adz-dzahaba. Aku memfitnah emas. Secara bahasa maksudnya emas dimasukkan ke dalam api untuk dihilangkan kotoran-kotoran dari emas tersebut. Jadi ini para ulama mengatakan makna membakar di sini kembali kepada ikhtibar, kembali kepada ujian, karena emas kalau sudah dimasukkan dalam api maka kotoran-kotorannya akan hilang, maka jadilah emas murni. Ini artinya membakar, tapi bisa diartikan kepada ujian. Dengan ujian tersebut akan terlihat mana yang emasnya benar, yang bersih, dan mana yang kotor. Mana yang imannya benar, mana imannya yang tidak benar. Kemudian fitnah juga bisa artinya syirik, seperti wal fitnatu asyaddu minal qatl. Sebagian salah menafsirkan fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Mereka artikan fitnah tersebut adalah syirik. Seperti firman Allah juga, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam waspada. Jangan sampai mereka ditimpa dengan fitnah, itu ditimpa dengan syirik atau kekufuran. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa dengan adab yang pedih. Itu orang yang suka mengingkari atau menyelisih sunnah-sunnah Nabi, perintah Nabi. Bisa jadi mereka terjerumus dalam kekufuran, bisa jadi mereka terjerumus dalam kesyirikan. Allah mengatakan antusibahum fitnah. Bisa jadi mereka ditimpa dengan fitnah. Fitnah di situ artinya adalah kesyirikan. Atau fitnah artinya kondisi tidak stabil. Seperti tadi yang kita sebutkan dalam hadis-hadis, kondisi yang tidak stabil. Ya, hari-hari di mana yang berdusta dibenarkan, yang jujur disalahkan, yang berbicara kondisi tidak stabil. Dalam Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fataji'u fitanun fayuraqqiqu ba'daha ba'dhan." Akan datang fitnah-fitnah yang di mana jika sudah datang fitnah, maka sebagian akan meringankan sebagian fitnah yang lain. Wa yaji'u fitanun fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Tsumma tankashif. Kemudian datang fitnah-fitnah kondisi yang mengerikan, seorang mukmin berkata, saya akan binasa kali ini. Namun ternyata fitnah tersebut diangkat. Kemudian datang lagi fitnah-fitnah, maka sang mukmin berkata, hadi, saya akan binasa kali ini. Itu kondisi yang tidak stabil. Ya, orang bingung melihat kondisi tersebut. Ya, ini semua makna saling mendukung. Ya, itu adalah fitnah secara bahasa. Tapi fitnah secara istilah atau model-model fitnah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala telah menjelaskan fitnah ya secara istilah maka terbagi menjadi dua. Kita bisa klasifikasikan menjadi dua ya. Pertama adalah fitnah syahwat, fitnah syahwat. Kemudian fitnah syubhat. Fitnah syahwat itu segala fitnah yang menggoda seorang, ya, yang bisa merusak agama seorang terkait dengan syahwat. Dan ini banyak contoh-contohnya ya. Seperti misalnya fitnah wanita ya. Wanita.
Kemudian contohnya lagi misalnya fitnah harta. Ini berkaitan dengan syahwat seorang sehingga bisa merubah agamanya. Bahkan fitnah anak-anak ya. Ke anak-anak, kemudian juga keluarga, istri misalnya. Kemudian juga di antaranya kezaliman ya. Kemudian juga fitnah jabatan. Ini adalah fitnah-fitnah yang terkait dengan syahwat. Insyaallah kita akan jelaskan setelah ini. Adapun fitnah-fitnah terkait dengan syubhat misalnya ya. Banyak ya, syubhat-syubhat kesyirikan. Kekufuran, kesyirikan, syubhat-syubhat ateis ya. Banyak ya. Syubhat-syubhat liberal, liberalis, pluralis, demikian juga Almaniyah ya. Sekularis, ya ini semua mereka punya syubhat. Syubhat-syubhat bid'ah. Kemudian yang paling parah adalah fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ya. Dajjal punya syubhat yang luar biasa. Inilah kita berusaha mengenal model-model fitnah ini. Kita berusaha mengenal agar kita bisa terhindar dari fitnah-fitnah tersebut. Saya katakan tadi yang penting kita tidak peduli kita di zaman yang mana. Tetapi setiap zaman ada fitnahnya. Entah fitnah itu kencang, keras ataupun fitnah tersebut ringan. Yang penting bagaimana kita menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Itu yang sangat penting. Apalagi dengan didukung adanya media sosial, ini semua fitnah lengkap ya. Ada sarananya adalah media sosial. Dan corong fitnah selalu kita bawa di mana? Di HP ya. HP, gadget, laptop, semua adalah sumber fitnah. Seorang tidak usah keluar dari rumahnya, dia terfitnah. Kalau zaman dahulu, orang kalau mau terfitnah keluar rumah. Keluar rumah baru terfitnah. Dalam rumah nggak akan terfitnah. Karena tidak ada yang dia lihat. Sudah dalam rumah dia selamat. Zaman dahulu semakin dia keluar jauh dari rumahnya, maka dia semakin melihat berbagai macam fitnah. Zaman sekarang tidak usah keluar rumah. Dalam rumah, sumber fitnah kita pegang. Selama kuota internet masih jalan, fitnah masih sumber fitnah akan kita lihat. Fitnah syahwat maupun fitnah syubhat ya. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala. Fitnah syahwat ya, misalnya fitnah wanita. Fitnah yang pertama fitnah wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling parah bagi lelaki seperti setelah sepeninggalku, aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih parah bagi lelaki seperti fitnah wanita. Ini maksudnya fitnah terkait bagi lelaki. Yang paling parah apa? Apakah fitnah jabatan? Iya, jabatan fitnah. Harta fitnah? Tidak, lebih parah adalah fitnah wanita. Jabatan tidak semua orang terkena fitnah tersebut. Harta tidak semua orang kena fitnah tersebut. Fitnah wanita mengenai semua orang, apalagi zaman sekarang. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Waspadalah kalian terhadap dunia dan waspadalah kalian terhadap wanita. Rasulullah menyebutkan dzikrul khas ba'dal am. Rasulullah sebutkan hati-hati terhadap dunia, kemudian Rasulullah sebutkan secara spesifik, waspadalah kalian terhadap wanita. Kenapa? Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Fitnah yang pertama kali muncul menimpa Bani Israil terkait dengan wanita. Ini yang saya sampaikan, kelihatannya sederhana, tapi subhanallah kita khawatir setiap hari pahala kita terkikis, dosa kita semakin banyak dengan kita masuk di sosial media, dengan melihat YouTube, dengan melihat Facebook, akan banyak wanita yang terumbar auratnya yang melewati pandangan kita setiap hari. Saking terbiasanya, sering kita tidak beristighfar karena kita anggap biasa. Penyiar yang menyiarkan berita tanpa pakai jilbab, kita nonton seperti biasa saja. Kita di bandara melihat orang terbuka dan kita tidak malingkan pandangan, sepertinya biasa saja. Kita di pesawat ada pramugari terbuka aurat yang kita melihatnya, bahkan kita tidak istighfar sama sekali dan kita memandang biasa saja. Belum anak muda yang waliyadzubillah, dan itulah kondisi kita sekarang. Fitnah paling baik fitnah wanita. Maka seorang laki jangan pernah memandang remeh fitnah wanita, tetap berusaha menjaga pandangannya. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan siapa laki yang menjaga pandangannya, Allah akan berikan cahaya keimanan. Makanya setelah Allah menyebutkan tentang
Firman Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Allah qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun. Katakanlah para lelaki menundukkan pandangan mereka, menjaga mulut mereka. Katakan kepada wanita menundukkan pandangan mereka dan menjaga mulut mereka. Setelah itu Allah bawakan ayat Allahu nurus samawati wal ardh. Dalam surat An-Nur. Allah cahaya langit dan bumi. Ibnu Qayyim mengambil faedah bahwasanya siapa yang menjaga pandangan, Allah akan berikan cahaya dalam imannya. Anda ingin khusyuk dalam beribadah, ingin tersentuh ketika baca Quran, jaga pandangan. Terutama bagi laki-laki, wanita juga ya. Tapi ini fitnah paling bahaya, fitnah wanita. Fitnah wanita yang bisa merusak agama seorang. Seorang tidak sadar, dia malas, susah bangun malam, tidak tertarik untuk baca, tidak ada kerinduan baca Al-Quran, tidak ada kerinduan. Kenapa? Rupanya dia bermaksiat dengan fitnah wanita tersebut. Kemudian fitnah harta juga tidak kalah. Fitnahnya luar biasa. Kata Rasulullah SAW, inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat ada fitnahnya. Dan fitnah umatku adalah harta. Harta ini merusak. Ya. Harta merusak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Ya. Kata Rasulullah SAW, akan dibawakan dunia bagi kalian, fatanafasuha, maka kalian pun berlomba-lomba untuk mencari dunia tersebut. Sebagaimana orang-orang terdahulu juga berlomba-lomba tentang dunia, harta, fatuhlikukum, maka harta tersebut akan membinasakan kalian sebagaimana ahlakathum, sebagaimana telah membinasakan orang terdahulu. Fitnah harta ini bukan hanya terjadi pada orang-orang awam, bahkan menimpa juga para penuntut ilmu, bahkan juga menimpa para duat yang diberi kemudahan harta. Maka waspada. Harta membuat niat kita bisa menyimpang. Yang tadinya kita mikir orientasi akhirat bisa berubah menjadi orientasi dunia. Dan kita jangan merasa kita selamat, jangan merasa itu perkara yang ringan. Tidak, fitnah dunia fitnah besar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang bagaimana sebagian sahabat yang terfitnah dengan dunia ketika dalam perang Uhud. Ini para sahabat yang mereka keluar di awal adalah ikhlas kepada Allah. Tidak berharap dunia sama sekali sehingga mereka mau mengorbankan jiwa raga mereka. Ya. Tapi Allah menyebutkan bagaimana wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ketika Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk berjaga di atas Jabal Rumat, sekitar 50 pasukan pemanah. Tiba-tiba orang-orang musyrikin kabur, kemudian mereka meninggalkan ghanimah. Rasulullah dibilang, jangan turun dari Jabal Rumat tersebut, jangan turun. Jabal Al-Ainain namanya. Itu gunung bukit Ainain. Tapi mereka ketika melihat harta mereka turun. Mereka bilang, kaum musyrikin sudah pergi. Sudah, apa lagi kita tunggu? Mereka turun. Allah menyebut tentang mereka, subhanallah, Ibnu Mas'ud ketika berkomentar tentang ayat ini, Ibnu Mas'ud mengatakan, saya tidak menyangka ada seorang sahabat Nabi pun yang menginginkan dunia. Karena secara zahir enggak mungkin. Rajin ibadah, takwa kepada luar biasa. Tapi syaitan menggoda di tengah-tengah. Sampai hatta nazala fina ma nazal, sampai turun kepada kami tentang kami ayat yang turun. Allah berfirman, minkum may yuridud dunya. Di antara kalian ada yang mencari dunia. Wa minkum may yuridul akhirah, di antara kalian mencari akhirat. Ini minkum, di antara kalian para sahabat. Nah, kalau para sahabat saja yang awalnya ikhlas bisa tergoda di tengah, bagaimana dengan kita? Apatah lagi kita? Kita ini siapa? Betapa banyak orang di awal dia berdakwah ikhlas kepada di tengah jalan, ketika dibuka dunia maka jadikanlah dia agama sebagai untuk meraih dunia sebanyak-banyaknya. Dia belok ke haluan tanpa dia sadari. Kalau ada yang tegur alhamdulillah, kalau enggak dia akan terbawa dan terbawa. Allah memberikan harta dalam sebagian jalan dunia ya, banyak. Kalau dia tidak komitmen dengan akhirat maka sulit. Maka akhirnya otaknya bagaimana bisa mengumpulkan dunia dengan sebanyak-banyaknya. Orientasinya bukan lagi akhirat tapi dunia, dan ini menimpa siapa saja. Ya, dan bilang saya dai atau saya ustaz, enggak, semuanya bisa. Semuanya bisa terkena fitnah. Sebagian para sahabat bisa terkena ya.
ketika Allah membukakan dunia bagi para penuntut ilmu. Ini fitnah ya. Ini maksud saya kalau penuntut ilmu saja bisa terfitnah dengan dunia, apalagi dengan orang-orang awam. Fitnah anak-anak kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun 'azim." Ketahuilah bahwasanya harta kalian, anak-anak kalian adalah fitnah, ujian. Harta anak bisa jadi ujian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal walada mabkhalatun majbanatun." Sungguhnya anak-anak itu menyebabkan seorang menjadi pelit dan menyebabkan seorang menjadi penakut. Seorang suka dermawan tapi gara-gara mikir anaknya dia jadi pelit. Fitnah, dia terfitnah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sungguhnya di antara istri kalian, di antara anak kalian ada jadi musuh kalian. Apa maksudnya di musuh? Artinya menghalangi kalian dari berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalangi kalian. Mikir istri, mikir anak. Mau sedekah enggak jadi, mau berbakti sama orang tua enggak jadi gara-gara mendahulukan istri dan anak-anak. Dan banyak hal. Hanya seorang terkadang harus korupsi, harus mencuri harta negara. Kenapa? Karena tuntutan istri dan anak-anak. Banyak hal. Fitnah. Kita enggak usah bicara jauh-jauh, fitnah terkadang dalam rumah. Anak-anak minta ini, kita belikan gadget. Anak-anak nonton macam-macam, kita biarkan. Istri nonton macam-macam, kita biarkan, kita tidak tegur. Fitnah anak-anak kita terbawa. Alasan refreshing lah, hiburan sesekali, kita kebawa. Siapa yang buat kita terjerumus? Anak istri. Kita tidak punya qawamah ya, dalam rumah tangga. Ini bahaya ya. Kita nggak usah bicara fitnah jauh. Dalam rumah terkadang ada fitnah sendiri. Kemudian di antara fitnah yang terjadi adalah fitnah kezaliman ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yataqarabuz zaman." Zaman semakin mendekat ya. Ada yang mengatakan mendekat maksudnya karena sarana transportasi yang begitu cepat, sarana komunikasi semakin mudah sehingga terasa dekat, dan kita juga merasakan kita kayaknya baru kemarin saja masih kecil, sekarang sudah umur sekian. Yataqarabuz zaman. Wa yanqusul amal. Ini tanda-tanda hari kiamat. Wa yanqusul amal, amal semakin sedikit. Sekarang benar, orang banyak bicara, orang banyak komentar, amal semakin sedikit. Ibadah semakin sedikit. Wa yulqa syuh, rasa pelit dilemparkan di hati-hati manusia. Pelit, tamak. Syuh itu bukan sekedar pelit tapi tamak. Al-hirs ala malil ghair, semangat. Bukan cuma pelit, semangat juga cari harta luar biasa. Wa tadharul fitanu, dan akan muncul fitnah-fitnah. Wa yaksurul harju, dan akan banyak pembunuhan-pembunuhan. Qalu ya Rasulullah ayyuma huwa? Ya Rasulullah, apa itu al-harju? Qala al-qatlu, yaitu banyaknya pembunuhan dan pembunuhan. Ini di zaman fitnah akan banyak kezaliman-kezaliman. Kemudian di antaranya fitnah jabatan. Kata Rasulullah SAW, "Innakum satahrisuna 'alal imarah." Sungguhnya kalian akan begitu tamak kepada kekuasaan, kepada jabatan, kepemimpinan, harus jadi mudir, harus jadi direktur, harus jadi ini, harus jadi maunya paling depan, maunya dia yang berbicara. Jabatan kecil maupun jabatan besar. Wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan sungguhnya jabatan tersebut akan menjadi penyesalan bagi kalian pada hari kiamat kelak. Ini di antara fitnah-fitnah yang membuat orang sekarang lihat kita bicara jabatan politik, caci maki sana, caci maki sini, terjebak seorang dalam perpolitikan karena bicara jabatan, baik yang bermain langsung ataupun para pendukungnya. Lihat bagaimana kalau sudah musim politik, satu sana maki sini, mengungkap aib orang lain, gibah namimah semua jadi halal. Gibah namimah halal, bongkar aib sana, bongkar aib sini. Kemudian klip-klip masa lalu, video pernyataan itu diungkap kembali untuk menjatuhkan, subhanallah. Tatabbu'ul akhta, mencari-cari kesalahan, tajassus, semua dilakukan. Tim ini. Belum gelaran-gelaran, semua dilakukan, semua halal demi untuk jabatan. Perkara dunia yang kemudian hilang. Nanti 5 tahun lagi berulang lagi, 5 tahun lagi berulang lagi. Waliyadzubillah. Fitnah jabatan. Kalau saya bilang seperti apa ya? Seperti kereta yang berjalan, banyak orang yang terbawa, banyak orang tergilas fitnah tersebut. Banyak. Mungkin jutaan manusia terjebak dalam fitnah tersebut.
menghalalkan segala macam cara demi menggolkan siapa yang dia dukung. Hati-hati. Ini fitnah yang terjadi. Ini sebagian contoh saja fitnah-fitnah terkait syahwat, syahwat jabatan, syahwat wanita, syahwat menggolimi orang dan macam-macamnya. Kita bicara tentang akhirnya banyak orang-orang yang kemudian masuk dalam jabatan-jabatan yang bukan ahlinya. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Jika telah perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat, ya. Pokoknya ini orang ini ya, begitulah kondisi sekarang. Oleh karenanya seorang bertakwa kepada Allah jangan sampai terjebak dengan fitnah-fitnah tersebut. Hidup cuma sekali, waktu berjalan. Umur jangan kita buang-buang untuk tenggelam dalam fitnah yang tidak ada manfaatnya, bahkan balik membawa kemudaratan bagi kita. Adapun fitnah syubhat, maka banyak sekali di zaman sosial media sekarang, syubhat kesyirikan banyak, orang-orang menyeru kepada kesyirikan, membolehkan minta kepada mayat-mayat, meminta istighatsah kepada wali ruh-ruh para wali dengan berbagai macam dalih, ya. Entah dalih bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta kepada Allah harus beradab lewat orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti raja, raja kalau diminta maka tidak bisa langsung, harus lewat menteri-menteri. Subhanallah, mereka samakan dengan raja dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Jika mereka bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah aku dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang minta kepada aku. Tidak perlu lewat sana, lewat kiri langsung. Saya punya teman orang awam. Dia cerita, dia punya teman sekantor. Kalau sudah sampai meliburkan diri, kenapa? Ingin ada hajat, dia pun harus bersafar, liburkan diri, kemudian pergi ke kuburan fulan, kemudian minta di sana, kuburan wali fulan minta ke sana. Teman saya heran, dia orang ngaji. Dia bilang, saya heran, kenapa kau harus cuti, harus liburkan diri dari pekerjaan, kemudian harus pergi jauh. Udah kamu bangun malam sholat, apa susahnya? Sederhana. Fitrah dia. Dia sudah tinggal bangun malam sholat, nangis minta kepada Allah. Fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Jangan disangka Tuhan seperti Allah yang turun ke langit dunia, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thulutsal akhir minal lail. Allah turun ke langit dunia, Allah berkata, "Hal min mustaghfirin fa aghfir." Allah cari hamba-hambanya. Bukan orang yang kemudian lewat walinya, lewat sana, enggak. Allah cari hamba-hambanya. Hal min mustaghfirin fa aghfir Allah. Apakah ada yang minta ampun akan aku ampuni? Hal min da'in. Apakah ada yang berdoa kepadaku fastajibalah, akan aku kabulkan doanya. Hal min sa'il fa utiya su'lah. Adakah yang minta akan aku kabulkan permintaannya. Terus belok kanan, belok kiri, harus safar ke sana, harus safar ke sini. Menggambarkan seakan-akan Tuhan kita tidak mau mengabulkan doa. Syubhat. Ada orang minta-minta kepada penghuni kubur. Kesyirikan ada syubhatnya. Kesyirikan tapi berdalil dengan syubhat, terargumentasi. Belum kita bicara syubhat-syubhat ateis yang ditebarkan oleh orang ateis. Dengan dalil macam-macam lah bicara. Saya sudah bahas secara khusus dalam tauhid rububiyah tentang syubhat-syubhat ateis dan ada bantahan-bantahannya. Tapi syubhatnya ada terstruktur. Dan bisa dikonsumsi oleh siapa saja sekarang, anak muda, anak SMP, saya baca tertarik langsung ragu dengan Tuhan. Kalau tidak ada yang menolong, kalau Allah tidak memberi hidayah, langsung ragu tentang Tuhan. Ini terjadi zaman sekarang. Subhanallah, kapan bulan Ramadan saya ketemu suami istri datang, "Ustaz, tolong anak saya hari tahun ini memproklamirkan dia tidak mau puasa lagi." Ajib, saya bilang, "Kenapa? Dia tidak percaya dengan Tuhan." Salah pergaulan, salah baca di sosial media. Belum syubhat-syubhatnya liberal, syubhat lebih terus-terus lagi, ya. Sebagaimana kita bahas tiap pekan tentang syubhat-syubhat liberal dan liberalis, pluralis. Syubhat-syubhat bid'ah dan yang paling parah adalah Dajjal yang sangat besar syubhatnya yang akan datang di akhir zaman. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man sami'a bid-Dajjal falyan'a minhu." Siapa yang mendengar tentang Dajjal, maka hendaknya dia menjauh dari Dajjal. Jangan dekat-dekat. Ya. Jangan dekat-dekat. Ada orang yang merasa hebat, ketemu Dajjal jadi pengikut. Sangat mungkin. Bagaimana tidak jadi pengikut Dajjal sementara dia begitu sakti. Dajjal luar biasa bisa
tanah yang tandus bisa tumbuh-tumbuhan, langit yang kering bisa turun hujan, luar biasa. Orang yang mati bisa dihidupkan secara zahir, orang melihat seakan-akan dia menghidupkan orang mati, ya, dianggap Tuhan. Sebagai tidak bertemu dengan fitnah Dajjal. Inilah ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, macam-macam fitnah. Yang kita bahas sekarang tentu model fitnah banyak. Ini sekedar gambaran besar tentang fitnah-fitnah. Tapi yang kita ingin bahas sekarang bagaimana menghadapi fitnah tersebut, cara menghadapi fitnah tersebut. Ini yang paling penting. Ini tujuan kita membahas kajian kita pada pagi hari ini. Tentu yang pertama adalah berdoa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'awwadhu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan." Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun tersembunyi. Maka kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa batan. Berdoa, ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa batan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah yang nampak maupun tersembunyi. Subhanallah. Fitnah ada yang nampak depan, ada yang tersembunyi, kita tidak sadar ternyata fitnah. Halus, seperti kaqita'il lail muzlim, seperti potongan gelap malam yang sangat hitam. Pekat, kita terbawa dalam fitnah tersebut tanpa kita sadari. Serius ketika kita berdoa sebelum tasyahud, kita berlindung dari 4 perkara. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Ya, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan. Wa fitnatil mamat, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kematian. Seorang berlindung. Ya. Fitnah kehidupan begitu banyak. Fitnah kematian di antaranya kata ulama yaitu fitnah ketika seorang akan meninggal datang syaitan menggoda. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, a'udzubika an yatakhabbatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari gangguan syaitan ketika aku akan meninggal dunia. Itu di antara fitnah kematian. Ada yang mengatakan fitnah kematian setelah itu di alam barzakh. Tapi intinya kita berlindung kepada fitnah. Kita berdoa benar-benar berlindung kepada fitnah, ya. Dalam doa juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni minha ghairu maftun. Ya Allah, jika Kau menghendaki pada hamba-Mu fitnah, ujian-ujian, maka cabutlah nyawaku tanpa terfitnah. Tanpa terfitnah. Doa ini yang paling penting, ya. Kita juga berdoa, a'udzubika min fitnatil ghina wa fitnatil faqr. Ya, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kekayaan, fitnah kemiskinan. Berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ada seorang terkenal, seorang ulama, ya, yang sering saya sampaikan kisahnya. Seorang ulama yaitu yang kemudian di akhir hayatnya menjadi ateis, ya. Setelah dia menulis buku-buku tentang bantahan terhadap kekufuran, tentang syirik, membantah Syiah, membantah Rafidhah. Bukunya bagus-bagus. Kemudian di akhir hayat dia berubah. Dia menulis hadhihi hiyal aglal. Buku dia tulis ini adalah belenggu-belenggu. Dia anggap syariat ini belenggu yang membelenggu manusia. Ya, dia ingin seorang terlepas dari belenggu-belenggu tersebut. Subhanallah, tadi di awal hidupnya ulama membantah, kemudian di akhir hidupnya setelah tua malah ateis. Sebagian ulama ditanya, kalau tidak salah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kok bisa seperti itu Syekh? Syekh menjawab, bisa jadi dia tidak berdoa kepada Allah untuk mengkokohkan imannya. Lupa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lupa. Wahai pembolak-balik hati manusia, kokohkan hatiku di atas agamamu. Kita ini di depan kita fitnah banyak sekali. Satu cuplikan bisa membuat kita terkena syubhat. Satu cuplikan kita tonton bisa membuat kita ragu tentang Tuhan. Satu cuplikan nonton kita bisa tertarik dengan yang haram. Jadi hobi nonton ini, hobi nonton anu, bisa. Satu cuplikan kita dengar, klip, kita bisa tertarik, hati kita berubah. Banyak sekali hal yang bisa merubah kita. Tawaran, jabatan bisa membuat kita berubah agama kita. Berlindung kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini yang pertama, yang paling penting adalah berlindung. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari fitnah.
Yang kedua yaitu adalah menuntut ilmu syar'i. Jangan pernah bosan menuntut ilmu syar'i. Tentu berusaha agar kita tersibukkan dengan ilmu syar'i, belajar bertahap. Al-waqtu kas-sayf illam taqta'uhu qata'ak. Waktu itu seperti pedang, jika kau tidak patahkan pedang tersebut kau akan dipatahkan oleh pedang. Maka kita sibukkan. Illam yushghilka bil khair yushghilka bisyarr. Waktu itu kalau tidak membuat kau sibuk dengan perkara yang baik, kau akan sibuk dengan perkara yang buruk. Maka sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang tadi untuk ilmu, sibuk bahas ini, apa hukum ini, tidak apa-apa. Kita cari dunia, kemudian sibuk di antara kesibukan yang buat kita bermanfaat, sibuk dan untuk ilmu, belajar. Belajar nahwu kah, belajar sharaf kah, belajar fikih kah, belajar akidah kah, belajar adab, belajar pokoknya ilmu syar'i. Kemudian yang ketiga, banyak beramal saleh. Tapi jangan ujub. Tadi hadis Nabi, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail mudhlim. Bersegera kalian beramal saleh sebelum tiba fitnah-fitnah yang seperti potongan-potongan gelap malam yang pekat, yang gelap gulita. Mumpung kita masih sehat, jangan lupa beramal. Kalau punya uang umrah, yang punya uang haji, yang bisa bersedekah, yang punya orang tua berbakti sama orang tua, yang punya kakak adik urus mereka, yang punya keponakan urus mereka. Ya. Sibuk baca Quran, sibuk menghafal Quran, sibuk murajaah. Sibuk cari nafkah, niatkan untuk anak istri, niatkan untuk keluarga. Beramal saleh. Sisakan waktu untuk baca Quran, sisakan waktu salat malam, sisakan waktu zikir pagi petang. Kalau kita enggak menyengajakan diri kita untuk beribadah, kita akan terjebak dengan fitnah. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah di masa-masa fitnah seperti beribadah kepadaku, seperti berhijrah kepadaku. Kita tahu pahala hijrah sangat besar. Tadi Nabi sudah menjelaskan, inna mi waraikum ayyaman, di belakang kalian akan ada hari-hari as-sabru fihinna kal qabdi 'alal jamr. Bersabar di hari-hari tersebut untuk beribadah kepada Allah, untuk beribadah, bersabar untuk beribadah kepada Allah seperti memegang bara api. Al-amilu fihinna mithlu ajri 50 rajulan minkum. Siapa yang beramal di hari-hari fitnah tersebut seperti dapat pahala 50 sahabat yang beramal saleh. Kenapa? Kalau sudah fitnah, orang sibuk ingin cari tahu tentang fitnah, ingin baca ini, ingin baca komentar ini, bagaimana bantahannya, bagaimana. Sibuk, lupa ibadah, lupa zikir pagi petang, lupa sholat duha, lupa sholat rawatib, lupa baca Quran, semua dibaca. Di zaman sekarang ini baca berita politik, baca berita artis, baca berita apa macam-macam, cuma Quran yang jadi dibaca. Semua dibaca, semuanya wawasan tahu, wawasan Quran tidak tahu. Cerita sana, cerita sini baca, cerita di Quran dia enggak ngerti. Makanya kita sekarang sebenarnya ya kita qadarullah kita hidup di zaman seperti ini, tapi pahala kita besar kalau kita beribadah berjuang. Dalam satu hadis meskipun sanadnya dipermasalahkan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kuburan Baqi, Rasulullah mengatakan yang maknanya kalian tidak mendapati zaman sekarang, kalian sudah bertemu dengan Allah. Nabi bercerita tentang zaman dia. Artinya setelah para sahabat yang meninggal di Baqi, muncul fitnah-fitnah yang muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apalagi zaman sekarang. Orang-orang tua kita dulu tidak mendapati fitnah yang kita hadapi sekarang ini. Mungkin mereka waktunya berkah, mereka tidak banyak ghibah, tidak banyak namimah, mereka mungkin ngurus anak istri dapat pahala. Kita ini sekarang sosial media membuat kita terjebak dengan berbagai macam dosa. Setiap hari dosa kita bertumpuk, pahala kita terkikis. Kita kejebak. Maka di antara jalan keluar makhraj minal fitan dari fitnah adalah dengan beramal saleh. Orang sibuk bangga dengan ini sama gitu. Kita sibuk dengan ibadah. Pokoknya saya bilang kalau ada kawan-kawan punya bikin grup, panggil guru, ngajar ini, bikin sibuk dengan ada PR-nya. Itulah manfaat. Kemudian di antara jalan untuk selamat dari fitnah adalah berakhlak mulia. Ya, dalam hadis Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa taji'ul fitanu fa yaqulul muslim hadhi." Datang fitnah, maka seorang muslim akan berkata, "Inilah kebinasaanku. Aku tidak bisa lepas lagi dari fitnah ini. Aku bakalan binasa." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ahabba an yuza'za 'anil nar wa udkhilal jannata falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yuta ilaih."
Kata Nabi SAW, kemudian datang fitnah-fitnah. Kemudian seorang muslim berkata, inilah kebinasaanku, inilah kebinasaanku. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan dalam surga, maka hendaklah kematian menjemputnya dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yuta ilai. Dan hendaknya dia mensikapi manusia, mensikapi orang lain dengan sikap yang dia suka disikapi kepada dirinya. Itu berakhlak mulia. Kau ingin dihormati, hormati orang lain. Kau ingin dihargai, hargai orang lain. Kau ingin diramahin oleh orang, ramah sama orang. Seperti itu. Ini di antara cara keluar dari fitnah. Karena zaman fitnah orang banyak cepat marah, orang banyak cepat ngamuk, suudzon, macam-macam. Enggak. Hadapi fitnah dengan akhlak yang mulia. Kemudian sabar dan takwa ini jelas. Ya. Sabar. Banyak salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum syai'a." La yadhurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian wa in tasbiru wa tattaqu, kalian beriman, bertakwa, bersabar, maka tipuan mereka tidak akan mencelakakan kalian. Allah berfirman, "Wasta'inu bis sabri was salat." Jangan lupa sabar dan salat. Yang mungkin yang terakhir yang saya sampaikan ya adalah menjauhi. Ini yang paling mungkin orang tidak mau, menjauhi areal fitnah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sa'idu liman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan." Sungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Inna as-sa'ida liman junnibal fitan. Sungguhnya yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Laman junnibal fitan. Sungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ya, satakunu fitanun, akan muncul fitnah-fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, yang berduduk lebih baik daripada yang berdiri terkait di fitnah tersebut. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi, yang berdiri lebih utama daripada yang berjalan dalam fitnah tersebut. Wal mashi fiha khairun minas sa'i, yang berjalan masih lebih mending daripada yang berusaha. Wa man yushrif laha tastashrifu, siapa yang sibuk mencari fitnah maka fitnah tersebut akan menggeretnya. Ya, bahaya. Jadi Rasulullah kabarkan dalam fitnah seorang lebih baik tidak usah cari tahu, tidak usah baca-baca, tidak usah kepo, tidak usah browsing, tidak usah. Ada berita ini enggak usah diklik. Nah, kita ini begitu buka fitnah banyak, tinggal kita ngeklik satu-satu. Membuka fitnah, ngeklik, lihat komentar semua lengkap. Tidak usah. Mau hati selamat, mau hati bersih, tidak usah. Kalau enggak perlu enggak usah dilihat. Semakin berdalam-dalam, semakin terjebak dengan fitnah. Semakin pengen tahu, digeret oleh fitnah tersebut. Man yushrif laha tastashrifhu. Siapa yang ingin lihat, digeret oleh fitnah tersebut. Ditarik oleh fitnah tersebut. Dalam satu hadis kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, "Bainama nahnu haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idz dzakara al-fitnah." Ketika kami sedang bersama Nabi sebutkan tentang fitnah. Faqala idza ra'aitumun nasa qad marijat uhuduhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kondisi fitnah tersebut, yaitu jika kalian melihat manusia telah rusak janji-janji mereka, wa khaffat amanatuhum, dan amanah mereka telah luntur, tidak amanah lagi, wa kanu hakadha wa syabbaka baina asabi, dan mereka seperti ini, carut marut. Kalau kondisi seperti ini carut marut, maka faqumtu ilaihi, kata Abdullah bin Amr bin As, aku pun datang berdiri menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu kaifa af'alu inda dzalik, apa yang aku lakukan dalam kondisi demikian wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ilzam baitak, lazimi rumahmu, lazimilah rumahmu. Terus di rumah, jangan kemana-mana. Wamlik alaika lisanak, jaga lisanmu, jangan dilepas lisanmu. Ya. Wa khudh bima ta'rif, ambillah yang kau tahu, wa da'ma tungkir, dan tinggalkan yang kau tidak tahu. Wa alaika bi amri khasati nafsik, sibuklah dengan privasimu. Wa da'anka amral ammah, dan tinggalkan urusan kebanyakan masyarakat. Ini jalan keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilzam baitak, sibuklah dirimu di rumah. Jadi jangan mana-mana, sudah urusan keluarga. Wa mlik alaika, jangan terlalu banyak komentar, sedikit-sedikit komentar, sedikit-sedikit kemudian kasih responnya terlalu cepat. Ada masalah respon. Ada masalah yang muncul berat.
Kalau untuk direspon dengan benar butuh sekelompok ulama duduk berdiskusi mungkin berhari-hari baru merespon karena perkaranya berat. Kita di sini tidak ada masalah semuanya respon. Ustadz juga sangat cepat respon, entah punya ilmu atau tidak, belum orang awam respon. Wamlik alaika lisanak, jangan jaga lisanmu. Wa alaika bi amri khassati nafsik, sibuk dengan privasimu, urus anakmu, urus istrimu, urus usahamu, sudah, urus ayahmu, ibumu, kakakmu, adikmu, sudah. Wa da'anka amral amma. Jangan sibuk dengan ada malas urusan-urusan ini kita sibuk, kita pengen tahu enggak. Ini kalau ingin selamat dari fitnah-fitnah. Taib, inilah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, rekan-rekan di Malaysia. Semoga dengan sebagian perkara ini kita bisa semakin terjauhkan dari fitnah. Kita waspada. Waktu terus bergulir, umur kita semakin berkurang. Kalau kita terjebak dengan fitnah ini, terjebak sibuk dengan fitnah, akhirnya waktu kita habis. Habis ngurusin fitnah tanpa ada jalan keluar. Hati kita semakin rusak, terlalu banyak omong, terlalu banyak. Akhirnya kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja rekan-rekan di Malaysia yang saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.